Massa menggeruduk gedung Pengadilan Negeri Muna, Sulawesi Tenggara saat sidang kasus Kepala Desa Lagasa, Asdam Sabrianto, Senin pagi. Massa yang didominasi perempuan ini mencoba merangsek masuk gedung meski dihalau polisi. Bahkan salah seorang diantaranya tidur di depan pagar pengadilan sebagai bentuk protes. Massa mendesak agar sang kepala desa dibebaskan dari segala jerat hukum karena dinilai telah membangun desa dengan baik meski baru memimpin selama 1 tahun. Adapun jaksa mendakwa kepala desa Lagasa atas penggunaan ijazah palsu. Kalau dia dituntut masalah ijazah, untuk apa ijazah SMA? Untuk apa ijazah sarjana? Tapi korupsinya banyak. Iya. Semua bantuan dari pemerintah pusat tidak sampai di masyarakat. Betul. Setelah desa ini 1 tahun, kita masyarakat merasakan. Betul. Bantuan yang dari pusat turun langsung kita rasakan. 1 tahun korupsi. 1 tahun Lagasa peningkatannya banyak. Massa berjanji akan terus mengawal jalannya sidang dan berunjuk rasa dengan jumlah massa yang lebih besar. Dari Muna, Sulawesi Tenggara, Febriano Tameng, iNews melaporkan. Beginilah adu mulut antar ibu-ibu yang marah antriannya diserobot saat menunggu giliran membeli beras murah yang dijual Perum Bulog Bangka di Taman UMKM Pemprov Bangka Belitung. Berdesak-desakan dan saling serobot tak terhindarkan karena ribuan warga memburu beras murah. Warga mengaku sudah tidak lagi mampu membeli beras yang makin mahal di pasaran. Untuk beli beras Bulog karena beras lah mahal, udah tahan harga ya Bu. Kasihan ke anak di terutama makanan. Bu, moga benar beras Bulog di toko-toko ada lagi, karena di mana-mana kosong. Paling murah 60.000 di pasar. Perum Bulog Bangka menyiapkan 4 ton beras dalam kegiatan gerakan pangan murah ini dan ternyata ludes dalam waktu tidak sampai 1 jam. Kami diminta untuk jual SPHP yang kami bawa sebanyak 4 ton. Tadi pagi 2 ton, nah ini mobil kedua 2 ton lagi, jadi total 4 ton. Sedianya warga bisa membeli 10 kg beras untuk 1 orang, namun karena banyak warga panitia terpaksa membatasi 5 kg saja. Warga berharap pemerintah mengambil langkah cepat menurunkan harga beras di pasaran yang akhir-akhir ini lonjakan kenaikannya menyusahkan masyarakat. Ibu-ibu siapkan uang pas agar lebih harapan menggunakan uang pas 53.000. Ratusan warga Arca Manik, Bandung, Jawa Barat sejak pagi memadati operasi pasar murah beras yang digelar di gedung Kelurahan Cisantren, Kulon. Warga yang didominasi ibu-ibu ini rela berdesakan demi mendapatkan 5 kg beras. Petugas kelurahan pun kewalahan mengatur warga yang datang tanpa henti. Dalam operasi pasar murah ini, warga dibatasi hanya bisa beli beras murah sebanyak 5 kg dengan harga Rp53.000. Dari 5 kilo. Sejauh ini di pasaran nggak ada di luar, Bu? Banyak sih, cuman harganya mahal. Saat ini, harga beras di Bandung mencapai Rp17.000 per kilogram. Akibat mahalnya beras, operasi pasar murah yang digelar di beberapa titik di kota Bandung pun dipadati warga. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan dengan pemohon wartawan senior Aiman Wicaksono dan termohon Polda Metro Jaya. Agenda siang hari ini adalah pembacaan kesimpulan dari masing-masing pihak. Termohon Polda Metro Jaya memilih tidak membacakan isi kesimpulan dan langsung meninggalkan ruang sidang. Sementara kuasa hukum Aiman membacakan 5 poin utama untuk pembuktian. Mereka menilai penyitaan ponsel Aiman saat diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan polisi tidak netral di pemilu cacat hukum alias tidak sah. Adapun sidang putusan pra-peradilan ini akan digelar pada Selasa besok.
dan kami juga diperkenankan oleh Hakim Tunggal untuk membacakan kesimpulan. Tentu poin pada inti kesimpulan kami adalah sesuai dengan fakta persidangan bahwa proses penyitaan terhadap 4 barang bukti dari saudara Aiman Wicaksono telah terbukti menurut kami sesuai dengan fakta persidangan ini itu dilakukan secara melawan hukum. Ya. Hal ini ditandai dengan adanya 2 penetapan izin dari pengadilan. Ya. Karena perlu dicatat bahwa dalam berita acara penyitaan ya, terhadap 4 barang bukti tersebut dicantumkan dasar atau hak yang dimiliki oleh penyidik itu atas surat izin penyitaan nomor 3 itu yang pertama. Artinya bahwa keempat-empatnya barang bukti yang disita itu sesuai dengan berita acara itu didasarkan pada surat izin penetapan yang pertama. Sehingga menurut kami apabila surat izin penetapan itu dilakukan secara benar, sudah sesuai mekanisme dalam KUHAP. 15.00 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi tadi seperti yang disampaikan juga oleh Bung Vincent, ini bukan terkait saya, bukan terkait Aiman, tapi ini terkait dengan bagaimana kita menjaga demokrasi ini. Bagaimana kemudian narasumber ini menjadi penting. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan. Itu harus menjadi prinsip kita semua. Kuasa hukum Aiman menambahkan, saat melontarkan informasi soal dugaan polisi tidak netral, Aiman masih berstatus wartawan. Sehingga Aiman dilindungi Undang-Undang Pers. Mereka menyayangkan polisi tetap mengejar identitas narasumber yang memberi Aiman informasi, sampai menyita ponsel dan akun media sosial milik Aiman. Kasus Aiman Wicaksono terus bergulir. Usai menjalani sidang pra-peradilan dengan pembacaan duplik terhadap Polda Metro Jaya, Aiman bersama tim kuasa hukumnya menghadirkan 2 orang saksi, yakni ahli pers yang menerangkan legal standing status Aiman pada 11 November 2023 saat bicara mengenai adanya dugaan ketidaknetralan aparat di pemilu 2024. Selain itu, ahli di bidang hukum pers yang menjelaskan konstruksi hukum kasus Aiman kepada majelis hakim, termasuk surat perintah penyitaan atas ponsel Aiman yang dinilai cacat formil. Kedua saksi ahli menjelaskan kedudukan Aiman sebagai wartawan termasuk hak yang dimiliki untuk melindungi narasumber. Tidak melekat kepada wartawan. Dan sebagaimana dalam dalil kami, dalam permohonan kami, tegas kami sampaikan bahwa saudara Aiman Wicaksono pada saat menerima berkomunikasi pertama kali dengan narasumber ini masih berstatus sebagai wartawan dan belum menjadi caleg definitif atau caleg dalam daftar calon tetap KPU tanggal 4 November 2023. Karena saudara Aiman Wicaksono menerima berkomunikasi pertama kali itu di bulan Oktober. Ini harus dicatat. Oleh karena itu, poin pesan penting yang kami terima terhadap ahli hukum pers itu adalah hak tolak itu melekat sejak Oktober itu. Terkait kasus ini, Aiman pun mendapatkan sejumlah dukungan. Salah satunya koalisi masyarakat sipil yang menyatakan seharusnya hal tersebut bisa menjadi kritik untuk membangun pemilu. Kami bersama koalisi masyarakat sipil kawal pemilu demokratis sejak awal menyoroti segala hal baik yang sifatnya informasi ataupun kritik terhadap penyelenggaraan pemilu, salah satunya sebagaimana disampaikan oleh saudara Aiman Wicaksono yang juga merupakan objek atau materi yang kita sampaikan kepada negara, baik melalui kanal publik media massa, baik melalui kanal penyelenggaraan pemilu yang resmi, Bawaslu, DKPP ataupun KPU, itu keseluruhannya tujuannya adalah untuk membuat pemilu kita agar tetap demokratis. Pemilu kita jauh daripada intervensi-intervensi politik untuk memenangkan 1-2 paslon tertentu, tetapi untuk menyuarakan suara rakyat yang utuh. Nah, apa yang disampaikan Aiman bahwa ada dugaan intervensi lewat kekuasaan, bahwa ada pengerahan aparat, itu sama seperti yang kami sampaikan sebelum-sebelumnya, jauh sebelum Aiman menyampaikan. Jadi yang harus dinilai sebetulnya oleh negara ini, oleh Kepolisian Republik Indonesia adalah substansi dari apa yang disampaikan, artinya materinya. Sebelumnya dalam pembacaan replik,
Kuasa hukum Aiman menolak seluruh dalil yang dibacakan Polda Metro Jaya dalam sidang. Pihak Aiman juga menyorot tajam soal surat izin penyitaan terhadap 3 barang bukti, yaitu akun Instagram, email, dan SIM card ponsel Aiman. Mereka menilai penyitaan ponsel Aiman tidak sah secara hukum. Bahkan ada kejanggalan saat ada upaya melegitimasi proses penyitaan tersebut. Nikmatnya Ramadan hanya di iNews. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews. Muldoko dan AHY bersalaman saat bertemu di Istana Negara Jakarta dalam rapat kabinet paripurna. Ini adalah pertemuan perdana keduanya pasca AHY dilantik menjadi Menteri ATR BPN dan bergabung dalam kabinet Presiden Joko Widodo. AHY dan Muldoko mengaku tidak ada kecanggungan karena fokus pada pekerjaan di kabinet. Kalau hubungan ya biasa aja. Mungkin ada rencana pertemuan berikutnya dengan Mas AHY berdua gitu. Bisa aja saya undang ke kantor. Tadi interaksinya seperti apa, Pak? Ada interaksinya seperti apa? Ada yang apa yang salah biasa-biasa. Tapi ini kan nggak Pak, agak kaku nggak Pak? Agak kaku nggak Pak? Tadi kaku nggak kan dilihat? Agak sih Pak, agak. Ngobrol panjang gitu Pak. Ada upaya untuk. Ini kan yang lain perlu disalamin. Ini kan gitu. Pak, apakah mengganggu Pak? Soalnya pernah ada hubungan sengketa Pak? Nggak ada yang mengganggu. Hubungan kerja tetap nggak ada alasan apapun. Berarti nggak ada kecanggungan. Kita berbicara efektivitas pemerintahan. Nggak ada kecanggungan tersendiri? Nggak ada. Nanti kalau ada rapat di KSB kita undang kan begitu. Mul bilang katanya mau mengundang Mas AHY, siap gitu. Mas AHY sendiri siap nggak diundang? Tadi kata Mul mau. Ya siap saja, saya ingin menjadi bagian utuh dari pemerintahan ini. Saya tidak ingin membesar-besarkan apa yang sudah lewat, karena kalau itu berarti kita nggak maju-maju dong. Yang jelas itu semua sudah kita lewatin, sebuah bagian dari perjalanan politik, dari perjalanan Partai Demokrat juga. Saya anggap itu sebagai sebuah hal yang berharga untuk kita jadikan sebagai lessons learned. Tetapi bagi saya setelah itu lebih baik kita fokus, dan sekali lagi saya berada dalam pemerintahan. Hubungan AHY dan Muldoko diketahui menjadi sorotan publik setelah AHY bergabung di kabinet, sebab Muldoko sempat mengkudeta AHY lewat Kongres Luar Biasa Partai Demokrat. Dari Jakarta, Abdul Aziz dan Dias Triawan, iNews melaporkan. Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu 2024 terlihat mengalami perbedaan signifikan saat masa pencoblosan dan pasca pencoblosan. Dari hasil survei, Lembaga Survei Indonesia atau LSI menyebut ada kekecewaan masyarakat yang muncul usai masa pencoblosan. Saat exit poll di hari pencoblosan 14 Februari 2024, 45,5% masyarakat merasa pemilu sangat jurdil, sementara 48,8% merasa cukup. Kepuasan masyarakat hingga 94,3%. Akan tetapi pasca pencoblosan, periode 19 hingga 21 Februari 2024, kepuasan masyarakat mengalami perubahan. Hanya 17,6% saja yang merasa pemilu jujur dan adil, sementara 58,8% merasa cukup. Total kepuasan masyarakat terhadap pemilu menurun sebanyak 76,4%. Artinya, penurunan kepuasan hingga 10% lebih. LSI mengingatkan jika tren penurunan signifikan kepuasan ini terus berlanjut, maka akan berpengaruh terhadap berkurangnya legitimasi dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu. Memang kalau tren itu berlanjut,
Ya, kan penurunannya signifikan tuh 10 dan 20%. Kalau tren itu berlanjut, maka dia minimal dari segi publik itu bisa menimbulkan berkurangnya legitimasi kan, karena tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu menjadi berkurang. Survei LSI ini dilakukan dengan metode random digit dialing yang dipilih sebanyak 1.211 responden. Margin of error survei sekitar 2,9% dengan tingkat kepercayaan hingga 95%. Kejanggalan muncul di aplikasi Sirekap. Dalam tampilan sistem informasi rekapitulasi suara Sirekap KPU, tak menampilkan form C hasil Partai Perindo di sejumlah TPS. Hasil sementara form C1 atau C hasil pemilu 2024 di Sirekap kerap berubah-ubah. Diduga, suara milik ratusan caleg dari Partai Perindo dalam aplikasi sistem rekapitulasi Sirekap hilang. Dalam aplikasi Sirekap, form C hasil pemilu Partai Perindo tertutup atau tak ditampilkan. Hal ini terjadi di wilayah kota Sibolga, Sibolga Selatan TPS 11, TPS 14, TPS 8, dan di Nias Selatan Lahusa TPS 1, serta Selatan Idanau Tawe, Hilimbowo TPS 1. Hasil penghitungan dari aplikasi Sirekap tak jarang meresahkan masyarakat, padahal Sirekap seharusnya menjadi alat bantu mengkomunikasikan pemilu kepada masyarakat. Sementara itu, dugaan manipulasi suara mencuat di berbagai wilayah. Diduga ada pihak yang mengubah perolehan suara partai dan caleg tertentu untuk dipindahkan ke partai atau caleg lainnya demi memenuhi syarat lolos ambang batas parlemen. Dugaan tersebut muncul seiring keputusan KPU untuk menghentikan sementara proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. Akibatnya hal tersebut menimbulkan kecurigaan. Skenario yang muncul ialah partai yang berpotensi kuat tak lolos parlemen akan dilimpahkan suaranya untuk partai tertentu. Suara partai kecil yang akan diambil dialihkan diantaranya berasal dari Partai Perindo, Gelora, dan Partai Umat. Bahkan banyak contoh suara-suara caleg yang menghilang, salah satunya caleg Partai Perindo yang mengaku ribuan suara yang didapat menghilang. Hilangnya suara ini diketahui dari sistem Sirekap milik KPU. Video amatir merekam aksi caleg wanita di Kabupaten Sampang yang melakukan aksi protes keras saat penghitungan suara di tingkat kecamatan di Gedung Bulog, Banyuates, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Caleg bernama Ayu Ratna Amelia dari Dapil 3 ini mengamuk lantaran suara C1-nya tidak ada suara sama sekali alias kosong. Bahkan di beberapa TPS yang sudah diyakini mempunyai suara. Salah satunya di TPS tempat Ayu dan keluarganya mencoblos seluruh suaranya 0. Ayu yang mengetahui videonya viral di media sosial mengaku secara sadar menyebarkan fakta agar masyarakat mengetahui kecurangan pemilu yang menimpa dirinya. Itu nggak boleh masuk, katanya yang masuk itu harus berdasarkan mandat. Sedangkan Ayu kan caleg, jadi biasanya kan di mana-mana caleg itu kan punya hak. Kenapa harus pakai mandat kalau calegnya sendiri pengen menyaksikan, begitu loh Mas. Jadi memang kayaknya itu sudah diatur untuk Ayu itu tidak boleh masuk ke dalam situ. Oke lah, di desa lain punyanya Ayu hilang, Ayu tidak masalah. Tapi yang Ayu permasalahkan itu karena memang Ayu itu melakukan pencoblosan di TPS Ayu sendiri, TPS 6, dan ternyata dan keluarga ini, keluarga inti. Kan tidak mungkin kalau keluarganya Ayu sampai mencoblos orang lain gitu loh Mas. Sementara itu, Ketua PPK Kecamatan Banyuates tak menampik adanya aksi protes tersebut. Kita sanding data dulu antara pengawas TPS, dalam hal ini yang hadir ke sini kan Panwascam. Kita sanding data, kemudian kalau memang masih dirasa kurang pas ya kita sarankan untuk melapor ke Panwascam yang berkaitan dengan pelanggaran pemilunya. Hingga kini, pihak PPK masih melakukan pengecekan dan pencocokan data. Apabila tindakan PPK masih kurang puas, pihak calon bisa melapor ke Panwascam terkait pelanggaran pemilu atau bisa melapor ke Panwaslu Sampang. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan.
Aksi teror petasan dilakukan siang dan malam oleh caleg DPRD Kabupaten Subang, Ahmad Rizal, di Menara Masjid Tega Koneng, Desa Tambak Jati, Subang, Jawa Barat. Tidak hanya di masjid ini, teror petasan juga dilakukan di sejumlah titik dengan perolehan suara yang tidak mencapai target. Aksi teror Rizal ini memakan korban lantaran salah satu warga yang tinggal di wilayah yang diteror terkena serangan jantung dan meninggal dunia. Awalnya emang malam gua lagi pulang di infus, cuman pas anak suara petasan kaget. Emang petasannya besar? Besar banget emang. Terus? Ya terus emak itu kan emak tuh kaget jadi gemeteran gitu. Ngedrop gitu? Ngedrop, iya. Dibawa ke rumah sakit lagi? Dibawa ke rumah sakit. Tidak hanya teror petasan, caleg gagal tersebut juga membongkar jalan dan gorong-gorong yang telah dibangun saat ia menjabat. Warga menyesalkan aksi tidak terpuji caleg gagal tersebut. Apalagi jalan yang dibongkar dibangun menggunakan anggaran pemerintah dan bukan dana pribadinya. Emang dapat Mbak Haji Rizal ngebangun ya, aspirasi istilahnya, tapi kan dapat pemerintah, bukan dapat uang pribadi ya. Ya alasannya ini mah gara-gara beda pilihan kali, barangkali gitu. Rizal meneror warga akibat kalah dalam pemilihan legislatif. Rizal yang pernah menjadi anggota Dewan 2 periode, kalah telak dari calon pendatang baru separtainya. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Haryawan, Juanda, iNews melaporkan. Nikmatnya Ramadan hanya di iNews. Nuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal penipuan dan ilegal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Rencana Menteri Agama Yakut Kholil Kaumas menjadikan kantor urusan agama KUA dapat digunakan untuk tempat pernikahan semua agama mulai 2024. Hal ini untuk memberikan kemudahan kepada semua warga negara Indonesia. Menteri Agama Yakut Kholil Kaumas mengatakan, kantor urusan agama KUA akan digunakan untuk tempat pernikahan semua agama dengan alasan KUA merupakan etalase Kementerian Agama yang akan mengurusi semua agama. Kita ingin ya menjadikan KUA itu sebagai tempat untuk bisa digunakan oleh saudara-saudara kita semua agama untuk melakukan proses pernikahan, karena KUA ini adalah etalase Kementerian Agama ya. Kementerian Agama itu kan kementerian untuk semua agama. Seharusnya KUA juga memberikan pelayanan keagamaan kepada umat agama non-Islam. Prosedurnya gimana? Prosesnya nanti gimana Pak? Dibicarakan ini, kita lagi bicarakan. Ini kan gagasan yang kita lontarkan untuk segera di follow up. Kemarin seluruh dirjen, mulai dirjen Bimas Islam dan dirjen Bimas non-Islam semua udah ketemu. Mereka udah bicara bagaimana mekanismenya, regulasinya, dan seterusnya bikin penyesuaian-penyesuaian. Jangan buru-buru, tenang aja, nanti kita akan segera sampaikan. Kedepan Menteri Agama Yakut Kholil Kaumas berencana akan melakukan rapat untuk melihat regulasinya dan melihat aturan menjadikan kantor urusan agama atau KUA sebagai tempat pernikahan semua agama. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan dengan pemohon wartawan senior Aiman Wicaksono dan termohon Polda Metro Jaya. Agenda siang hari ini adalah pembacaan kesimpulan dari masing-masing pihak. Termohon Polda Metro Jaya memilih tidak membacakan isi kesimpulan dan langsung meninggalkan ruang sidang.
Pengemudi di gerbang tol Pelabuhan Bakauheni Lampung dikejutkan dengan tabrakan beruntun yang melibatkan 8 kendaraan. Kecelakaan disebabkan bus berkecepatan tinggi alami remblong. Akibatnya, bus menghantam 6 motor dan 1 mobil yang sedang antri untuk masuk ke kapal. Petugas langsung mengevakuasi korban ke puskesmas dan mengatur kendaraan yang menghalangi pintu gerbang tol. Naas, 1 orang meninggal dunia dan 7 orang luka berat. Nggak tahu Pak, udah tahu-tahu gitu saya udah ada apa gitu doang. Saya cari anak saya yang besar itu tadi yang ketindihan itu pintunya buka. Sama berapa orang dalam mobil? Saya 5 Pak, anak saya 3, istri saya sama saya. Bus putih kenceng banget, nggak sempet lari. Kagak sempet soalnya kehalangan mobil. Lagi juga nggak tahu. Tapi posisi lagi diperiksa tadi. Iya, lagi diperiksa di bertiga. Banyaknya korban karena saat kejadian, aktivitas di depan gerbang tol pelabuhan sedang padat kendaraan yang akan menyeberang. Kini, kasus kecelakaan masih dalam penyelidikan polisi. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. SF, bocah berumur 6 tahun ditemukan tewas di dasar jurang sedalam 5 meter di Desa Kaove, Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, Minggu siang. Jenazah korban ditemukan di celah batu tanpa busana dan tertimbun batu cadas. Diduga korban sengaja dibunuh seseorang dan jenazahnya disimpan di dasar jurang, ditutupi batu-batu agar tidak diketahui orang lain. Tim Inavis sudah melakukan olah TKP dan korban sudah dievakuasi ke puskesmas terdekat untuk divisum. SF, siswi taman kanak-kanak ini sebelumnya dikabarkan hilang 3 hari. Saat pulang sekolah, korban melewati kebun kelapa tidak jauh dari rumah warga. Korban diketahui bersama kawan-kawannya, namun korban tidak sampai ke rumah. Keluarga yang panik kemudian melakukan pencarian dan memasang foto dan info orang hilang di media sosial. Setelah dilakukan pencarian, jenazah korban ditemukan di dasar jurang 5 meter dengan kondisi luka di bagian kepala dan wajah. Kenapa dicari bagian sini? Karena awal TKP yang pertama itu saksinya temannya itu anak pulang dari sekolah bilang memang ada orang tapi serba hitam pakai sweater gitu hitam tutup mukanya. Baru dia panggil, temannya itu lari tidak mau, terus dia panggil saya punya anak itu bilang Safia jangan ikut. Iya, makanya dicari bagian sini. Menurut pengakuan teman-teman korban, saat itu ada pria yang memanggil mereka saat pulang sekolah. Namun teman-temannya tidak mau mendekat pria tersebut dan langsung pulang ke rumah. Dari Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Seorang petugas keamanan perusahaan yang juga warga Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, harus berurusan dengan polisi. Pria berusia 45 tahun ini ditangkap karena mencabuli anak di bawah umur yang adalah anak tirinya sejak tahun 2017. Polisi juga menemukan 4 senjata api rakitan laras panjang, laras pendek, dan juga senjata tajam milik pelaku. Sempat berusaha kabur, polisi terpaksa melumpuhkan pelaku. Usia 16 tahun pada saat itu tahun 2017. Jadi kejadian pertama itu terjadi pada tahun 2017 sampai terakhir tahun 2023. Ini terulang kembali karena ibu dan anak ini mendapat tekanan dan ancaman dari si bapak tirinya dengan ancaman membunuh atau dibunuh. Dan si anak ini diperlakukan seperti budak seks sampai tahun 2023. Kini pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan Darurat Kepemilikan Senjata Api dengan ancaman pidana 20 tahun penjara. Dari Kabupaten Sarolangun, Jambi, Ridho Habiballa, iNews melaporkan. KPU Oki lakukan pemungutan suara ulang.
KPUD Oku Selatan gelar PSU di 1 TPS. Pesona Al-Quran raksasa yang mengagumkan. Selamat pagi, selain 3 cuplikan berita utama tadi, sejumlah informasi penting lainnya telah disiapkan tim iNews Sumsel edisi hari ini, Selasa 27 Februari 2024. Saya Romi Afiansa, inilah iNews Sumsel selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, KPU Kabupaten Oki melakukan penghitungan suara ulang. Pasalnya diduga adanya penggabungan suara dan tidak adanya saksi partai. Diduga adanya penggelembungan suara dan tidak adanya saksi, salah satu partai, KPU Oki melaksanakan penghitungan suara ulang di 2 desa dalam Kecamatan Jejawi Oki. Dari 2 desa tersebut ada 10 TPS yang menjadi rekomendasi Bawaslu Oki untuk dilaksanakan penghitungan suara ulang. Kedua desa tersebut yakni Desa Simpang 4 dan Desa Pedu, PSU digelar dan dipastikan akan berlangsung dengan aman dan kondusif. PSU dilakukan guna memastikan dugaan pelanggaran yang terjadi serta diduga adanya penggelembungan suara. Kemudian tidak adanya saksi pada saat penghitungan suara sehingga tidak memegang C salinan. Perhitungan suara itu ada 2 desa, direkomendasi dari Bawaslu itu ada 10 TPS. Jadi ada ketidaksamaan antara surat suara yang masuk dengan hasil pemilihan, itu satu. Yang kedua, memang ada indikasi yang tidak bagus karena tidak adanya saksi. Semua pihak diminta untuk bersabar memberikan kesempatan kepada KPU Oki menindaklanjuti semua dugaan pelanggaran yang direkomendasikan. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi iNews melaporkan. Sementara itu adanya kecurangan di salah satu tempat pemungutan suara di salah satu kecamatan di Ogan Komering Ulu Selatan membuat KPU Oku Selatan harus menggelar pemungutan suara ulang pemilu 2024 di TPS 1 Desa Balayan, Kecamatan Kisam Tinggi. Pemungutan suara ulang tersebut merupakan hasil dari rekomendasi Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan lantaran adanya indikasi kecurangan yang diduga dilakukan oleh oknum kepala desa Balayan saat pelaksanaan pemilu yang digelar 14 Februari lalu. PSU mendapatkan pengawalan ketat dari pihak kepolisian Resort Oku Selatan, TNI dan Linmas. Menurut staf KPUD Ogan Komering Ulu Selatan Iwan Kurniawan, pelaksanaan PSU dilaksanakan karena oknum kepala desa melakukan pencoblosan secara berulang-ulang di TPS 1 Desa Balayan, Kecamatan Kisam Tinggi. Pihak Bawaslu Ogan Komering Ulu Selatan merekomendasikan agar dilaksanakan PSU di TPS 1 Desa Balayan. Sedangkan untuk pelaksanaan penghitungan suara ulang hanya terjadi di Desa Simpang Pancul, Kecamatan Pulau Beringin. PSU itu ada salah satu oknum kepala desa melakukan memberikan hak pilihnya lebih dari 1 kali di TPS Balayan, TPS 1 itu. Lalu direkomendasi Bawaslu Kabupaten Ogan Selatan untuk dilakukan PSU. Dari Ogan Komering Ulu Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Pemirsa, guna memastikan tahapan dan logistik pemilu aman, Polres Pagar Alam memperketat penjagaan dan patroli hasil penghitungan suara dan pengawalan logistik suara hasil pleno di tingkat panitia pemilihan kecamatan atau PPK di Kota Pagar Alam. Rapat pleno penghitungan suara di 5 kecamatan di Kota Pagar Alam terus dilakukan. 3 panitia pemilihan kecamatan atau PPK yang menyelesaikan penghitungan surat suara yaitu Kecamatan Dempo Selatan, Kecamatan Dempo Tengah, serta Kecamatan Dempo Utara. Untuk memastikan tahapan pemilu serta logistik aman, petugas dari Polsek maupun Polres memperketat keamanan terhadap surat suara yang telah dilakukan proses pleno di tingkat panitia pemilihan kecamatan, yaitu pemilihan presiden, pemilihan anggota DPD RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota maupun Kabupaten. Logistik akan digeser ke gudang logistik yang dikawal ketat petugas, baik kepolisian, TNI, KPU, Panwascam, dan PPK.
Pengawalan yang dilakukan untuk memastikan keamanan dan keutuhan kotak suara hasil pleno PPK menuju gedung logistik KPU maupun di kantor Komisi Pemilihan Umum. Kotak yang ada di atas ini kita akan bawa ke logistik KPU. Prosesnya kita akan bawa ke logistik KPU, dan ini rekan-rekan PPS ini memindahkan hasil salinan dari KPPS TPS ini ke tingkat PPK. Nanti yang hasil ini kita distribusikan ke KPU. Kapolres Pagar Alam AKBP Erwin Aras Genda mengatakan melakukan penjagaan ketat petugas yang menjaga baik dalam proses penghitungan pleno di tingkat kecamatan maupun pergeseran kotak suara hasil pleno. Kita laksanakan penebalan dengan membuat 3 shift penjagaan yang secara bergantian, di mana dilaksanakan pengamanan oleh pihak Polsek dan dipertebal oleh dari Polres Pagar Alam. 1 shift jaga sekitar 12 jam, ada sekitar 22 personil yang kami tempatkan, ditambah 2 perwira, yang setiap 12 jam terjadi pergeseran personil, dan selain itu juga kami rutin melaksanakan patroli. Kapolres Pagar Alam juga menghimbau kepada para caleg agar mengikuti proses hasil pemilu sesuai tahapan, sehingga tercipta pemilu yang aman dan damai. Dari Kota Pagar Alam, Yudi Faibman, iNews melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan segera kembali dengan informasi. PJ Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni meluncurkan gerakan Sumsel Mandiri Pangan. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Nikmatnya Ramadan hanya di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Nikmatnya Ramadan hanya di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG setiap hari pukul 8 malam hanya di iNews. Pemirsa, PJ Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni meluncurkan gerakan Sumsel Mandiri Pangan, Goes to School dan Goes to Office di Plaza Stadion Gelora Sriwijaya, Jakabaring, Palembang, Minggu pagi. Gerakan ini merupakan salah satu upaya untuk penanganan dan pengendalian inflasi di Sumatera Selatan. Kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah buat gerakan. Demi mewujudkan Sumsel menjadi provinsi yang mandiri pangan, pemerintah Provinsi Sumsel meluncurkan gerakan menanam, yaitu Gerakan Sumsel Mandiri Pangan atau GSMP,
Goes to School and Goes to Office. Dalam gerakan Sumsel Mandiri Pangan akan dibagikan 5.000 bibit tanaman pangan ke sekolah-sekolah dan perkantoran. Juga petunjuk menanam dan merawat tanaman tersebut hingga masa panen. Sementara bibit tanaman yang dibagikan berupa bibit cabai hingga bawang merah dan putih. Gerakan ini akan diikuti kabupaten kota se-Sumsel serta BUMD dan BUMN hingga ke desa dan kelurahan. GSMP, Goes to School dan Office untuk melengkapi upaya pemerintah untuk penanganan dan pengendalian inflasi dan mengurangi kemiskinan ekstrim. Untuk memberikan stimulan di samping bibit, Pemprov Sumsel akan mengajak sekolah dan perkantoran dengan penghargaan sebagai apresiasi terhadap kontribusi sekolah dan perkantoran dalam program pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tersebut. Sumsel Mandiri Pangan yang ditujukan agar Sumsel bisa mandiri di bidang pangan. Antara lain adalah dengan gerakan menanam. Hari ini kita launching gerakan menanam itu untuk sekolah dan perkantoran. Jadi sekolah dan perkantoran diharapkan bisa menanam di pekarangan, di kebun dan lahan yang dimiliki. Acara ini digagas oleh Bank Indonesia Sumsel. Sebelumnya pemerintah Provinsi Sumsel melakukan gerakan pengendalian stunting, gerakan pembangunan sanitasi dan bedah rumah se-Sumsel. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, BDK Palembang dan BDK Padang menyelenggarakan capacity building gabungan pada Rabu 15 Februari lalu di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. CB ini diselenggarakan dengan tujuan membangun kebersamaan antar pegawai BDK Padang dan BDK Palembang. Bangun kebersamaan antar pegawai BDK Padang dan BDK Palembang dengan menggelar capacity building gabungan pada 15 Februari 2024 lalu di Hotel Golden View Batam, Provinsi Kepulauan Riau yang dibuka langsung oleh Kepala BDK Palembang, Dr. Saifuddin dan Kepala BDK Padang Risani. Dalam sambutannya, Risani Kepala BDK Padang mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada BDK Palembang yang menjadi partner dalam pelaksanaan CB kali ini. Ia juga mengungkapkan jika CB bersama ini diadakan dengan cita-cita yang simpel, yaitu membangun kebersamaan antar pegawai BDK Padang dan BDK Palembang. Saifuddin selaku Kepala BDK Palembang menambahkan jika CB gabungan kali ini adalah kesempatan bagi para pegawai dalam merelaksasi diri dari beban pekerjaan kantor. Makanya di dalam CB diadakan juga beberapa games dan kegiatan outbound bersama. Di akhir penutupan acara digelar penandatanganan fakta integritas BDK yang berarti secara resmi BDK Palembang dan BDK Batam terjalin kerjasama. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Kejari Banyuasin menyiapkan posko kejaksaan di Pelabuhan Tanjung Api-Api. Posko akan dimanfaatkan sebagai tempat transit ketika kejaksaan akan membawa pelaku tindak pidana. Pelabuhan Tanjung Api-Api yang berada di Kabupaten Banyuasin menjadi lokasi penyeberangan penduduk antar Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung akan dipersiapkan posko kejaksaan. Penempatan posko kejaksaan ini didukung penuh oleh Dinas Perhubungan karena selain tempat transit, juga dapat membuat kenyamanan bagi pegawai di pelabuhan untuk memudahkan akses ketika terjadi permasalahan yang berkaitan dengan hukum. Tidak hanya itu, posko akan digunakan sebagai tempat transit dan beristirahat sementara ketika kejaksaan membawa para pelaku tindak pidana. Ketika para pelaku ataupun para DPO yang berada di luar jangkauan kejahatan ini tertangkap dan akan diantarkan kembali ke tempat pelaku akan dipersidangkan. Mas, jadi kami kemari dalam rangka untuk meninjau atau melihat kesiapan berkaitan dengan posko kejaksaan yang berada di Pelabuhan Tanjung Api-Api, karena Tanjung Api-Api wilayah kami, makanya perintah dari pimpinan supaya kami berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dengan Pak Gunawan untuk melihat kesiapan posko. Karena Pelabuhan Tanjung Api-Api ini adalah ranah dari pengelolaannya berada di provinsi, kita akan berkoordinasi dan cukup akan mensupport juga pihak dari kejaksaan, baik itu kejaksaan tinggi maupun kejaksaan negeri terkait dengan maksud dan tujuan dari pendirian posko ini. Kami akan bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Provinsi untuk tetap bisa mensupport kegiatan daripada kejaksaan negeri maupun kejaksaan tinggi
Provinsi Sumatera Selatan. Tujuan diadakannya posko pelabuhan itu sendiri antara lain diantaranya jika ada terpidana ataupun DPO daftar pemilihan orang yang berada di luar wilayah hukum dari Kejaksaan Tinggi itu sendiri maupun Kejaksaan Negeri itu sendiri bisa dilakukan transit di sana, karena kan bisa jadi didapat dari Bangka, dibawa terlebih dahulu ke Banyuasin, baru kita serahkan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Posko ini juga akan menjadi tempat istirahat sementara ketika para pejabat yang akan melakukan penyeberangan. Dari Banyuasin, Ahmad Saipul, iNews melaporkan. Pesona Al-Quran raksasa yang mengagumkan, informasinya kami akan hadirkan sesaat lagi. Nikmatnya Ramadan hanya di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. Nuduhan saya menerima 27 miliar. Dia menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal penipuan dan ilegal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Nikmatnya Ramadan hanya di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya luas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Pemirsa, pagar di SMA Negeri 1 Oku roboh, diduga akibat hujan deras yang melanda. Mendapat kabar tersebut, para ikatan keluarga alumni diketuai Teddy Milwansa meninjau langsung dan berjanji akan memperbaiki pagar tersebut dengan dana urunan para alumni. Mendapat kabar adanya pagar sekolah di SMA Negeri 1 Ogan Komering Ulu yang roboh, diduga akibat hujan deras yang melanda kawasan itu. Ikatan keluarga alumni SMA Negeri 1 Ogan Komering Ulu meninjau pagar kondisi sekolah. Diketuai Teddy Melwansa yang juga saat ini menjabat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel. Para alumni dari berbagai angkatan berkeliling melihat kondisi fasilitas sekolah. Setelah melihat kejadian itu, Teddy bersama para alumni mengaku prihatin dan berjanji akan melakukan perbaikan secara urunan menggunakan dana dari para alumni. Hal itu dilakukan, ucap Teddy, sebagai bentuk rasa cinta dari para alumni sekaligus memberikan contoh kepedulian terhadap sekolah. Insya Allah ini akan kami tanggulangi bersama-sama alumni lainnya, didukung nanti oleh komite sekolah. Insya Allah kami tidak akan memberatkan sekolah, insya Allah kami tidak akan memberatkan pemerintah. Ini semua akan kami lakukan urun rembuk, urunan dengan para alumni, ya, donasi dengan para alumni, sehingga nantinya pagar itu akan segera kita perbaiki dan kita benahi. Termasuk juga di belakang tadi kami tinjau bersama ketua komite ada lapangan yang banjir. Insya Allah itu juga ikut nanti akan kami perbaiki sehingga disampaikan Pak PJ Bupati, kami
kami pengen menunjukkan bukti bahwa tidak semua hal-hal yang ada di sekolah itu harus dibebankan pemerintah. Jadi ada sinergitas antara alumni dengan pemerintah. Harapan kami pola-pola seperti ini bisa menjadi model lah, menggugah kepedulian alumni. Para alumni SMA 1 Oku berharap menggugah kepedulian alumni untuk melihat kembali sekolahnya dan melihat kembali para guru yang pernah memberikan ilmu agar generasi muda bisa menjadi berkualitas. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Warna emas memancar di setiap bait huruf Arab dengan cahaya lampu menambah kilauan hingga membuat siapapun yang melihatnya terpukau. Melihat pesona Al-Quran Raksasa atau Al-Akbar. Al-Quran Raksasa berada di pesantren Al-Ihsaniyah, Jalan Sok Bujang Gadus, Palembang. Al-Quran Raksasa ini menjadi andalan wisata religi di kota Palembang. Memasuki musim Al-Quran Akbar, Anda akan disuguhkan Al-Quran yang menjulang ke atap. Al-Quran Raksasa tersusun rapi berdiri setinggi 15 meter, memiliki 315 potongan papan tembesu. Di setiap potongan Al-Quran Akbar memiliki ukuran 177 x 140 cm, yang kedua sisinya diukir dengan ornamen khas Limas Palembang. Jika dihitung jumlahnya menjadi 630 halaman. Al-Quran ini dilengkapi juga dengan tajwid serta doa khatam bagi para pemula. Karya indah ini menjadi Al-Quran terbesar di dunia dan telah diresmikan oleh Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono pada 30 Januari 2012 lalu. Al-Quran 30 juz dengan ukiran kayu ini dibuat selama 9 tahun oleh para santri dan pengajar pondok pesantren Al-Ihsaniyah yang dipamerkan di rumah sang penggagas Sofatila Amozaib. Pembuatan Al-Quran Raksasa rampung berkat bantuan donasi sejumlah tokoh di Sumatera Selatan dan menghabiskan dana sekitar 1,2 miliar rupiah. Ini juga merupakan bentuk dari kerajinan nasional yang luar biasa karena di sini semua ayat Al-Quran itu dibuat menggunakan tangan yang adalah juga salah satu unsur dari kerajinan nasional. Jadi keistimewaan Al-Quran kita ini Pak memang luar biasa. Contohnya para tamu berduyun-duyun datang sini karena Al-Quran kita ini Pak satu-satunya Al-Quran di dunia yang diukir atau dipahat di atas kayu. Pada umumnya Al-Quran ini kan ditulis, dicetak di atas kertas, kulit hewan, di atas daun, lempengan besi, di atas kain. Tapi ini benar-benar ukiran tangan menggunakan khas ukiran Palembang. Nah, jika Anda sedang berkunjung ke Palembang, wajib ke sini ya. Hanya dengan tiket infak Rp15.000 Anda bisa menikmati pesona Al-Quran Raksasa. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.